Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni Wulandari dengan NIM 4323004. Kali ini saya akan menjelaskan materi filsafat ilmu, yaitu mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan abad pertengahan. Abad pertengahan ini berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi, yaitu setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Abad pertengahan sering disebut sebagai Dark Age atau masa kegelapan, dikarenakan pada periode ini di Eropa ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan sangat-sangat tertinggal dibandingkan dengan peradaban-peradaban lain seperti peradaban Islam yang berada di timur, yang dimana peradaban Islam sangat maju pada saat itu. Penyebab kemunduran ini dikarenakan yaitu pengaruh gereja Katolik. Gereja Katolik pada masa abad pertengahan memiliki kekuasaan besar dan juga memegang kendali dalam bidang ilmu pengetahuan. Pemikiran filsafat abad pertengahan ini didominasi oleh dogma-dogma, dan pemecahan semua persoalan itu selalu didasarkan atas dogma-dogma gereja, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya itu bersifat teosentris. Beberapa pemikiran ilmiah yang bertentangan dengan ajaran gereja dapat dicekal atau dihentikan. Hal inilah yang menyebabkan kemajuan ilmu pengetahuan itu menjadi terhambat. Abad ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode patristik dan juga skolastik. Yang pertama itu periode patristik. Pada periode ini, para bapak-bapak gereja berusaha membentuk doktrin Kristen awal. Para teolog seperti Agustinus dan juga Athanasius itu berfokus pada penafsiran teks-teks kitab suci, melawan ajaran sesat dan juga mengembangkan teologi dasar Kristen. Periode ini ditandai dengan upaya untuk mengkonsolidasikan keyakinan dan praktek Kristen di tengah-tengah tantangan internal dan juga eksternal. Pada masa ini, diperbolehkan berfilsafat, tapi harus sesuai dengan konsep-konsep dan dalil-dalil dari bapak-bapak gereja, dan tidak boleh bertentangan dengan agama. Yang kedua itu periode skolastik. Istilah skolastik ini berasal dari kata school, yang berarti sekolah, dan dari kata schooler, yang berarti ajaran. Jadi, skolastik merupakan aliran atau yang berkaitan dengan sekolah-sekolah. Pada masa skolastik ini akan kita bagi lagi menjadi dua, yaitu skolastik di barat dan juga skolastik di timur. Yang pertama itu skolastik di barat atau di Eropa. Pada masa ini, sekolah-sekolah dan biara-biara memiliki peran penting dalam pengembangan pemikiran-pemikiran filsafat. Era ini ditandai dengan usaha-usaha untuk menyelaraskan iman Kristen dengan akal dan juga filsafat, terutama melalui metode dialektika. Filsuf dan teolog skolastik seperti Thomas Aquinas dan juga Anselmus itu menggunakan logika dan argumen rasional untuk menjelaskan dan membela doktrin-doktrin Kristen. Mereka sering mengintegrasikan pemikiran Aristoteles dan juga filsuf Yunani lainnya dengan teologi Kristen. Yang kedua itu skolastik timur atau skolastik Islam. Skolastik Islam berkembang pesat selama zaman keemasan Islam, yaitu berlangsung dari abad ke-8 hingga abad ke-14. Periode ini dimulai dengan pendirian Baitul Hikmah di Baghdad pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rashid dan juga diteruskan oleh putranya Al-Ma'mun. Baitul Hikmah ini menjadi pusat penerjemahan dan penelitian di mana karya-karya ilmiah dan filosofis dari Yunani, Persia, India, dan dari tempat-tempat lainnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Skolastik Islam ini memiliki dampak yang besar tidak hanya di dunia Islam tapi juga di Eropa. Karya-karya para filsuf Islam ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi pemikiran skolastik yang berada di barat, termasuk tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas dan juga Albertus Magnus tadi. Perpustakaan-perpustakaan besar dan juga pusat-pusat pendidikan di dunia Islam seperti di Cordoba dan juga di Baghdad itu menjadi pusat pengetahuan yang menarik sarjana dari berbagai belahan dunia. Tokoh-tokoh dari skolastik timur ini seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Kindi, dan Al-Farabi. Skolastik Islam ini mencakup berbagai bidang studi termasuk logika, metafisika, etika, politik, ilmu pengetahuan seperti astronomi, kedokteran, matematika, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.
Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.